Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas materi IPA kelas 5 semester 2 tema 6 yaitu kalor. Yang pertama adalah sumber panas. Panas sama artinya dengan kalor. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor disebut dengan sumber panas. Contoh sumber energi panas antara lain lilin yang menyala, api unggun, matahari, panas api, dan lain-lain. Yang kedua adalah manfaat panas. Tentunya panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Berikut beberapa manfaat panas bagi manusia. Yang pertama, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua, panas matahari memungkinkan terjadinya perubahan musim dan siklus air. Yang ketiga, panas dari kompor digunakan untuk memasak makanan dan air. Yang ketiga, kita lanjut ke suhu. Tingkat panasnya suatu benda dinyatakan dengan suhu. Suhu atau temperatur adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dinyatakan dalam satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, atau derajat Kelvin. Semakin panas suatu benda, maka semakin tinggi suhunya. Sebaliknya, semakin dingin suatu benda, maka semakin rendah suhunya. Contoh, air mendidih memiliki suhu 100 derajat Celcius, sedangkan es memiliki suhu minus 4 derajat Celcius. Tinggi rendahnya suatu suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer ruang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Ada pula termometer laboratorium yang digunakan dalam percobaan. Teman-teman tahu nggak sih? Ternyata panas atau kalor dapat mengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas ataupun kehilangan panas. Yang pertama ada pemuaian dan penyusutan benda. Kamu tahu nggak sih pemuaian dan penyusutan benda itu? Pemuaian adalah bertambahnya suatu ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Sebaliknya, penyusutan adalah berkurangnya suatu ukuran atau volume suatu benda karena melepaskan panas. Contoh pemuaian dan penyusutan adalah kabel listrik terbuat dari logam. Ketika udara panas, kabel akan memuai sehingga menjadi lebih panjang. Ketika udara dingin, kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendur sehingga pada malam hari atau ketika udara dingin, kabel tidak akan putus karena menyusut. Pengaruh panas terhadap benda yang kedua adalah perubahan suhu. Pemberian panas pada suatu benda dapat meningkatkan suhu benda tersebut. Sebaliknya, jika benda melepaskan panas, suhu benda akan turun. Yang kelima adalah pemindahan panas. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Beberapa contoh perpindahan panas secara konduksi adalah ujung batang logam akan terasa panas jika ujung lain dipanaskan. Misalnya saat kita mengaduk teh panas menggunakan sendok logam, atau saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala. Yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika diletakkan di atas wajan yang panas. Yang kedua, ada konveksi atau aliran. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Contoh konveksi adalah terjadinya angin laut pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas daripada lautan sehingga udara di daratan akan naik dan digantikan oleh udara dari lautan. Yang kedua, terjadinya angin darat pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan, sehingga udara di atas lautan akan naik dan digantikan oleh udara dari daratan. Yang ketiga, asap pabrik yang naik melalui cerobong. Yang keempat, adanya sirkulasi udara pada ruangan di rumah. Yang terakhir, ada radiasi atau pancaran.
Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Pakaian basah yang dijemur di bawah matahari lama-lamaan akan mengering. Yang ketiga, telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Yang keenam adalah mencegah perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dicegah, salah satunya dengan cara memasukkan air panas ke dalam termos. Termos adalah alat yang dapat mencegah terjadinya perpindahan panas. Termos pertama kali di dunia ini ditemukan oleh ahli sains asli Skotlandia bernama James Diggory. Air panas yang dimasukkan ke dalam termos dapat tetap panas untuk waktu yang lama. Demikian pula, air dingin yang dimasukkan ke dalam termos dapat tetap dingin untuk waktu yang lama. Bagian dalam termos terbuat dari botol kaca yang dindingnya berlapis dua sehingga membentuk ruang hampa atau vakum yang berguna untuk mencegah terjadinya konduksi. Dinding di bagian dalam termos dicat perak sehingga mengilap agar panas yang keluar dicerminkan lagi ke dalam. Dinding mengilap tersebut berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi. Penutup termos akan mencegah udara keluar masuk sehingga tidak terjadi perpindahan panas secara konveksi. Yang terakhir ada konduktor dan isolator panas. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator panas. Konduktor panas adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya, logam, nikel, aluminium, tembaga, baja, besi, dan kuningan. Sedangkan, isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Contohnya, kayu, ebonit, plastik, kertas, dan kain.